Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-134. Nah, pada episode spesial part ke-133 sebelumnya itu, akhirnya Sasuke dewasa bertemu dengan Boruto dan Sarada. Singkat cerita, Kazekage menyuruh Boruto untuk membawa Sasuke ke markas mereka. Sementara di tempat lain, Naruto, Gaara, serta pasukan aliansi bersiap melawan musuh mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Subete o ubai saru. Soshite jikaku. Adegan dimulai dengan diperlihatkan Sasuke yang bersama Boruto dan Sarada. Di sisi lain, Kiba dan Shino mulai bingung dengan apa yang terjadi. Karena hal tersebut, Sasuke langsung menggunakan mata saringannya untuk membuat Kiba dan Shino lupa tentang apa yang terjadi malam ini. Melihat mereka yang pingsan, Sarada berkata, "Apa yang terjadi?" Sasuke membalas, "Tidak perlu khawatir. Aku hanya membuat mereka lupa tentang kejadian ini." Di sisi lain, Boruto berkata, "Jadi begitu." Tak lama setelah itu, tiba-tiba kata Koji berkata bahwa Sasuke kesini Boruto. Mendengar perkataan Koji, Boruto membalas, "Baiklah, aku mengerti." Terlihat Boruto menyuruh Sasuke dan Sarada untuk menyentuh bahunya. Lalu Boruto langsung menggunakan Hiraisen dan tiba di markas Boruto dan Kazekage. Melihat kedatangan mereka, Koji berkata, "Sasuke, aku punya banyak pertanyaan untukmu." Adegan pun beralih ke pagi hari di perbatasan desa Suna. Terlihat Gaara dan Naruto sudah menunggu kedatangan musuh. Tak lama setelah itu, Onoki menghampiri mereka sambil berkata, "Kita harus menyiapkan diri dari sini." Gaara dan Naruto membalas, "Kami setuju." Onoki melanjutkan perkataannya, "Kita berdua akan melancarkan serangan jarak jauh. Lalu kita akan melihat respon musuh." Adegan pun beralih ke para pemimpin Kage yang telah di Edo Tensei. Terlihat mereka terus berjalan mendekati aliansi shinobi. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul ombak pasir yang sangat besar ke arah mereka. Melihat hal tersebut, salah satu dari mereka berkata, "Lihat gelombang pasir yang luar biasa itu." Sementara itu, Kazekage keempat tampak panik dan berkata dalam hati, "Ini sukaku, kata Ichibi." Jadi mereka memulai dengan jurus pura-pura main. Setelah mengatakan hal tersebut, Kazekage keempat langsung melakukan debu emas untuk menghentikan pasir milik Gaara. Terlihat pasir Gaara berhenti oleh debu emas tersebut. Melihat momen itu, salah satu dari mereka memuji Kazekage keempat. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Gaara muncul dari balik pasir yang telah berhenti. Sambil melihat ke atas langit, Kasa berkata, "Itu bukan sukaku, tapi Gaara." Ketika mereka lengah, tiba-tiba pasir Gaara muncul dari dalam tanah dan menahan kaki mereka. Namun Mu berhasil menyadari itu dan melompat ke belakang. Tak lama setelah itu, Mu melihat Onoki yang bersiap menyerang dengan serangan Jinton dari atas langit. Tanpa pikir panjang, Mu langsung membuat Jinton sambil berkata, "Kau sudah tua, Onoki. Apakah kau berutang umur panjangmu ke elemen partikel?" Setelah mengatakan hal tersebut, mereka berdua pun saling beradu Jinton satu sama lain. Ketika saling beradu, tiba-tiba tercipta ledakan yang besar dan lubang yang dalam. Ketika Mu lengah, tiba-tiba Naruto muncul di belakangnya dan langsung menghajar Mu dengan Rasengan. Terlihat Mu langsung terlempar jauh dan menabrak pilar batu hingga hancur. Melihat Naruto, semua Edo Tensei yang ada di sana pun terkejut. Tak hanya mereka, Kabuto yang berada di tempat lain juga heran dengan Naruto. Sambil tersenyum, Kabuto berkata, "Sepertinya aku menemukan Naruto lebih dulu." Adegan pun beralih ke markas Koji dan Boruto. Terlihat di sana sudah ada Boruto, Koji, Sarada, dan Sasuke. Koji berkata, "Apa yang terjadi di masa depan?" Sasuke membalas, "Sekarang keadaan cukup buruk. Banyak bangunan desa yang hancur akibat serangan Otsutsuki. Tak sedikit juga korbannya berjatuhan." Mendengar perkataan Sasuke, Boruto dengan raut wajahnya khawatir berkata, "Bagaimana dengan keadaan ibuku?" Sasuke melanjutkan perkataannya, "Hinata baik-baik saja. Dia sekarang dijaga oleh pasukan Toneri." Di sisi lain, Koji berkata, "Sepertinya di sini ada yang aneh. Bagaimana Rinneganmu bisa kembali?" Mendengar perkataan Koji, Boruto juga heran dan berkata, "Benar juga. Aku terkejut waktu itu guru bisa menggunakan Amino Teji Gaara." Sementara itu, Sarada pun terkejut. Sasuke membalas, "Rinneganku berhasil kembali berkat kekuatan manipulasi waktu yang dimiliki oleh tangan kanan Dewa Otsutsuki." Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkejut. Sasuke melanjutkan perkataannya,
Kami menyandra anggotanya dan memaksanya untuk berbicara. Setelah diinterogasi, kami mendapatkan nama dari Dewa Otsutsuki yang bertanggung jawab atas semua ini. Namanya adalah Otsutsuki Kairo. Mendengar nama Otsutsuki itu, semua orang pun terkejut. Boruto berkata, Otsutsuki Kairo. Tak lama setelah itu tiba-tiba Momoshiki berkata, jadi orang itu namanya Kairo ya? Sepertinya dia bukan lawan yang mudah. Di sisi lain Sasuke melanjutkan perkataannya. Konsep kekuatannya cukup sederhana. Dia bisa mengembalikan bagian objek yang hilang dengan memundurkan waktu sebelum objek itu hancur. Itulah yang terjadi dengan mata reneganku. Mendengar perkataan Sasuke, Koji berkata kembali, aku mengerti. Kekuatan musuh kita berbeda dengan Dewa Otsutsuki yang pernah kita lawan. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba raut Koji menjadi lebih serius. Koji melanjutkan perkataannya, ini sungguh berbahaya dari dugaanku. Satu lagi, kenapa aku bisa datang ke sini? Sasuke membalas, ini karena burung hantu milik Boruto. Burung hantu itu datang kepada kami dan tiba-tiba dia membawaku ke masa lalu. Mendengar perkataan Sasuke, Koji pun terkejut dan melihat ke arah Boruto. Koji berkata, kenapa kamu menyembunyikan ini dariku Boruto? Boruto membalas, aku sendiri juga tidak tahu tentang burung hantu itu. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Sasuke berkata, Toneri bilang kalau Boruto pasti tidak sengaja menciptakan burung hantu itu melalui mata Jogan. Yang jadi pertanyaanku, kenapa Boruto sampai tidak sadar dia menciptakan sesuatu? Mendengar hal tersebut, Koji tiba-tiba ingat kalau Boruto pernah berganti kepribadian menjadi Dewa Otsutsuki. Setelah ingat, Koji membalas, ini pasti karena Boruto yang diambil alih oleh kepribadian Dewa Otsutsuki. Sambil melihat ke arah Boruto, Koji berkata kembali, sudah kubilang jangan gunakan mata Joganmu lagi Boruto. Apalagi kau saat ini berada di dunia yang dipengaruhi oleh Otsutsuki Kairo. Sambil berdiri, Boruto membalas, cuma mata ini yang bisa menyelamatkan kita semua. Lagi pula efeknya tidak terlalu buruk bagiku. Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Boruto jatuh pingsan di hadapan mereka. Namun Sasuke langsung menangkap Boruto sebelum terjatuh ke lantai. Sasuke berkata, sadarlah Boruto. Hei Koji, apa yang terjadi dengannya? Dengan raut wajah yang pasrah, Koji membalas, sepertinya gejala ini tidak akan bisa dihentikan. Cepat atau lambat Boruto akan kehilangan ingatannya. Bahkan yang lebih buruk lagi, kepribadiannya akan terganti dengan Dewa Otsutsuki. Mendengar hal tersebut, Sasuke dan Sarada pun terkejut. Sarada membalas, lalu apa yang harus kita lakukan? Koji berkata kembali, kita hanya bisa menunggu dan melihat perkembangannya. Adegan pun beralih ke Boruto yang berada di sebuah pohon dan sedang bersandar di bahu Sarada. Tak lama setelah itu, Boruto pun sadar dan berkata, di mana aku? Sasuke membalas, kita ada di luar markas. Kasing Koji menyuruh kita untuk pergi ke suatu tempat. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Sasuke remaja berkata, siapa di sana? Apa urusanmu dengan Boruto dan Sarada? Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Sasuke dewasa membalikkan badannya. Melihat Sasuke remaja, Sasuke dewasa pun terkejut. Sasuke dewasa berkata, hei Boruto, kenapa dia ada di sini? Boruto membalas, ceritanya sangat panjang. Tak lama setelah melihat dirinya di masa depan, Sasuke pun akhirnya sadar dan terkejut. Dengan raut wajah yang masih tidak percaya, Sasuke remaja berkata, kau, jangan bilang kau adalah diriku di masa depan. Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang bersiap untuk menyerang Hokage dan yang lain. Namun Koji tiba-tiba berkata pada Naruto, berhenti Naruto, kita ubah rencana. Sekarang tinggalkan pusingmu di sini, dan kau harus pergi ke tempat Boruto. Aku akan menuntun jalanmu untuk pergi ke jalan kau akan bertemu dengan Itachi. Naruto membalas, tapi bagaimana dengan mereka? Koji berkata kembali, mereka pasti akan aman. Tanpa basa-basi, Naruto langsung membuat bunsinnya dan pergi meninggalkan Gaara. Sambil pergi, Naruto berkata, maaf Gaara, ada hal penting yang harus aku kerjakan. Adegan pun beralih ke Sasuke dewasa kembali. Dengan tatapan yang dingin, Sasuke dewasa membalas, ya, aku adalah dirimu di masa depan. Mendengar hal tersebut, Sasuke remaja pun terkejut. Sasuke remaja berkata, kenapa kau ada di sini? Di sisi lain, Boruto pun berdiri dan menghampiri mereka sambil berkata, ceritanya sangat panjang. Intinya Paman Sasuke di masa depan akan membantuku. Tak lama setelah itu, Sasuke dewasa berkata, sudah cukup. Kita harus pergi dari sini dan pergi ke tempat Itachi. Di sana kita akan bertemu dengan Naruto. Mendengar hal tersebut, Sasuke remaja pun terkejut. Sasuke remaja berkata dalam hati, dia kuat sekali. Apakah benar ini adalah aku di masa depan? Adegan pun beralih ke Hokage yang melihat perkembangan perang di pertemuan para Kage. Shikaku berkata,
Saat ini situasinya cukup aman. Berkat kasih Koji kita bisa mengurangi korban yang terbunuh. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, kata Koji berkata, "Bagus. Langkah selanjutnya sekarang adalah kirim Killer Bee ke arah barat. Di situ dia akan bertemu Naruto dan yang lain. Kita akan memancing Itachi dan Nagato. Lalu Kabuto yang mengendalikan mereka akan menyerang Naruto dan yang lain. Di saat itulah Boruto dan rekannya akan membalas serangan. Bagaimana Raikage? Apa aku setuju?" Raikage membalas, "Jujur, aku masih belum percaya dengan apa yang kau katakan. Tapi akan kulakukan. Jangan sampai kau membuatku kecewa. Kasih Koji." Koji membalas, "Sudah kuduga kau akan berkata begitu." Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang berlari menuju area pantai. Tak lama setelah itu tiba-tiba Killer Bee menyusul Naruto dari belakang. Killer Bee berkata, "Yo Naruto." Melihat Killer Bee, Naruto membalas, "Kau mengenalku?" Di sisi lain kata Koji yang ada di bahu Naruto berkata, "Dia adalah Killer Bee. Dia Jinchuriki sama sepertimu. Kau dan dia akan bertemu dengan Itachi dan Nagato. Jangan khawatir. Boruto dan yang lain juga akan menyusul." Dan adegan pun habis sampai di sini. Tampaknya kondisi Boruto semakin parah karena terus menggunakan mata Jogan. Dan sekarang hanya tinggal menunggu waktu kapan Boruto akan berubah. Namun Kashin Koji masih mencari solusi untuk mengatasinya. Di sisi lain akhirnya Sasuke dewasa bertemu dengan Sasuke remaja. Sekarang mereka memutuskan untuk pergi ke lokasi Itachi. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-135. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.